Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Kepada adik-adik para santri kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Selasa, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya, yaitu ada 3, al-mufrad, tunggal, al-mutsanna, 2 atau ganda, dan al-jama' yaitu lebih dari 2, plural atau jamak. Kemudian kita juga sudah selesai membahas yang terakhir, yaitu jamak ini ada terbagi menjadi 3 bagian: jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan yang terakhir jamak at-taksir. Insya Allah pada kesempatan kali ini materi kita akan membahas apa itu jamak al-mudzakkar salim, apa itu jamak al-muannats salim, dan apa itu jamak at-taksir. Silakan adik-adik dikeluarkan kitabnya dan nanti ikuti pembahasan Ustadz dengan baik dan seksama di kitab di halaman 44. Baik, kita mulai. Bismillah. Jama'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Karena mudzakkar sering kita dengar, sering kita pelajari bersama, artinya adalah laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Al-mudzakkar laki-laki. Dalam bahasa Arab ilmu nahwu dibedakan antara al-mudzakkar laki-laki dengan al-muannats perempuan. Baik. Apa itu isim jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim? Ya, secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi mudzakkar. Bentuk jamak bagi laki-laki atau bagi isim yang berjenis kelamin laki-laki. Apa contohnya? Contohnya sebagaimana di kitab. 1. At-talibuna, at-talibina. Maknanya adalah para siswa laki-laki atau para santri laki-laki atau para murid laki-laki. Jumlahnya banyak, minimal 3, lebih dari 2. Karena kalau 2 namanya mutsanna. Di sini yang menjadi perhatian kita, yang perlu digarisbawahi, 2 huruf terakhir dari kata at-talib, santri, yaitu apa? Wawu, nun, dan ya nun. Nanti akan kita pelajari kenapa ada 2 Ustadz, kenapa ada at-talibuna dan at-talibina. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri terkait masalah ini. Di mana penggunaan kata at-talibun dan di mana penggunaan makna at-talibin. Tapi di sini kita pelan-pelan, perlahan ya, insya Allah akan kita pelajari bersama nanti sesuai dengan waktunya. At-talibun, tanda yang pertama wawunun. Asalnya kalau 1 at-talibu, kalau 2 at-talibani atau at-talibaini. Baru yang ketiga ini jamak at-talibuna, at-talibina. Tandanya adalah yang diberi arsiran warna merah, wawu, nun, dan ya nun. Contoh yang kedua, al-muslimuna, al-muslimina. Asalnya kalau 1 al-muslimu, 1 orang perempuan laki-laki, 1 orang muslim laki-laki. Kalau 2 al-muslimani, al-muslimaini, 2 orang muslim laki-laki. Baru yang jamak mudzakkar salim ini materi kita al-muslimuna, al-muslimina. Orang-orang muslim laki-laki atau para muslim, kaum muslimin. Contoh yang ketiga, al-kafiruna, al-kafirina. Perhatikan tanda di wawu, nun, dan ya nun. Asalnya dari 1 mufrad, al-kafiru. Kemudian 2 al-kafironi, al-kafiroini. Kemudian 3 materi kita al-kafiruna, al-kafirina. Artinya adalah orang-orang kafir laki-laki atau kaum kafir. Jumlahnya lebih dari 2, minimal 3, atau orang-orang kafir laki-laki.
Kemudian apa kaidahnya, apa rumusnya? Di sini ada rumus untuk mengubah isim dari mufrad tunggal menjadi jamak mudzakkar salim adalah al-mufrad ditambah dengan wawu nun atau ya nun. Di sini wawu sukun dan na atau ya sukun dan na. Berbeda ya dengan musanna ya. Musanna itu alif dan ni, atau nanti juga ada yang kemarin kita bahas ya sukun dan ni, itu kalau musanna. Tapi karena kita pembahasannya jamak mudzakkar salim, jadi beda ya, beda materi. Baik. Contoh al-muslimu itu mufrad, satu orang muslim tunggal. Bagaimana kalau ingin kita jadikan sebagai jamak mudzakkar salim? Tinggal ditambah wawu nun atau ya nun, maka menjadi al-muslimuna, al-muslimina. Artinya apa? Para kaum muslimin laki-laki. Kemudian ada catatan penting, ada 3. Yang pertama, isim jamak mudzakkar salim perubahannya hanya berlaku untuk isim mudzakkar. Berarti ini terjadi berlaku hanya khusus untuk isim mudzakkar. Yang kedua, ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ingat ya, laki-laki itu atau mudzakkar, isim mudzakkar itu tidak diakhiri atau tidak ada tanda tak marbutohnya. Karena apa? Tak marbutoh itu menunjukkan isim jenis pelaku perempuan. Kemudian poin yang ketiga, kaidah penentuan tambahan antara wawu dan nun dan ya dan nun pada jamak mudzakkar salim akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini tadi yang Ustadz sampaikan. Baik, sekarang kita ke jam'ul muannatsis salim. Kata kuncinya muannats. Jamak muannats salim, perempuan. Jamak muannats salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi muannats, bagi kaum perempuan, atau kata yang menunjukkan jamaknya perempuan. Plural ya, lebih dari 2 minimal 3, tapi khusus ke perempuan. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, at-thalibatu, at-thalibati, para siswi perempuan, para santri perempuan, para murid perempuan. Nah, asalnya at-thalibatu tak marbutoh biasa, tunggal mufrad, kita ubah menjadi jamak muannats salim, maka menjadi at-thalibatu alif ta, at-thalibati alif ta dengan dibaca kasroh. Baik, nomor 2, al-muslimatu, al-muslimati, artinya adalah kaum muslimah perempuan, para muslimah perempuan yang jumlahnya banyak. Asalnya al-muslimatu mufrad tunggal, kita ubah menjadi jamak muannats salim, maka menjadi al-muslimatu atau al-muslimati. Contoh yang ketiga, kafiratun, kafiratin, artinya kaum kafirin perempuan yang jumlahnya banyak, atau orang-orang kafir yang berjenis kelamin perempuan yang jumlahnya banyak. Kalau di kitab orang-orang kafir perempuan banyak jumlahnya. Asalnya kafiratun, satu orang kafir perempuan, kita ubah menjadi jamak muannats salim, kafiratun, kafiratin. Semuanya ada tambahan alif ta dengan dibaca dhammah tanwin dan alif ta dengan dibaca kasroh tanwin. Apa rumusnya? Rumus untuk mengubah isim dari mufrad tunggal menjadi jamak muannats salim yaitu sudah ada di skema kitab ini, al-mufrad ditambah dengan alif ta. Yang pertama dibaca dhammah kemudian kasroh atau dhammah tanwin dan kasroh tanwin. Ada 2 ya, dhammah dan kasroh saja, tapi sama alif ta, atau dhammah tanwin dan kasroh tanwin. Contohnya yang dhammah saja dan kasroh saja, at-thalibatu, at-thalibati, kalau ada alif alamnya. Tetapi kalau tidak ada alif lamnya, tandanya adalah dhammah tanwin dan kasroh tanwin setelah ada huruf alif dan ta. Contohnya kafiratun, kafiratin. Apa saja kaidah-kaidah penting terkait dengan jamak muannats salim? Ada 4 kaidah. Yang pertama, isim jamak muannats salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muannats. Jadi isim jamak muannats salim ini khusus berlaku hanya untuk
kata atau isim yang berjenis kelamin perempuan atau untuk perempuan. Yang kedua, ciri isim mu'annas adalah diakhiri dengan tak marbutah. Ada tak marbutahnya yang menunjukkan dia mu'annas, perempuan. Yang ketiga, perubahan dilakukan pada huruf tak marbutah. Jadi sebagai tolak ukurnya ya, untuk mengubah dari mufrad isim yang mu'annas ke jamak mu'annas salim itu yang difokuskan ke huruf tak marbutahnya. Nanti diubah menjadi apa? Alif tak, ya, tak yang tak taknis. Contohnya at-thalibatu menjadi at-thalibatu, at-thalibati. Kafiratun menjadi kafiratun, kafiratin. Nah, itu yang di huruf bagian akhirnya, yang tak marbutahnya. Kemudian kaidah yang terakhir masih di jamak muannas salim. Kaidah penentuan harokat huruf ta pada jamak muannas salim antara dhammah dan kasroh dan dhammah tanwin dan kasroh tanwin akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, jam'ut taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir singkatnya adalah bentuk isim jamak yang tidak memiliki kaidah, ya. Isim jamak yang tidak beraturan, ya, tidak memiliki rumus, seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau kita perhatikan materi 2 tadi, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ada kaidahnya, ya. Kaidah jamak mudzakkar salim al-mufrad plus wawu, nun atau ya nun. Kaidah atau rumus dari muannas salim al-mufrad plus atau ditambah dengan alif ta. Kemudian harokatnya bisa dhammah dan kasroh atau dhammah tanwin dan kasroh tanwin. Tetapi kalau jamak taksir tidak memiliki kaidah atau rumus khusus, dia tidak beraturan. Apa contohnya? Contohnya adalah al-mufrad waladun, jamak taksirnya auladun. Kemudian at-thalibu, jamak taksirnya at-tullabu. Kemudian daftarun, dafatiru. Waladun artinya anak laki-laki. Auladun, mereka anak-anak laki-laki. At-thalibu, santri laki-laki. At-tullabu, para santri laki-laki. Daftarun, buku. Dafatiru, buku-buku. Baik. Sekarang apa saja kaidah-kaidah penting yang terdapat di dalam jamak taksir? Di sini ada 3 disebutkan. Yang pertama, wazan jamak taksir, timbangan perubahannya, rumus bakunya yang wazan, ya, akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti insya Allah kita akan mempelajari di kitab ini wazan, timbangan perubahan, ya. Apakah ada alurnya, ya, apakah ada polanya, nanti akan kita pelajari. Yang kedua, jamak taksir tidak mengubah kaidah rumus seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Seperti tadi, ya, berbeda karena jamak taksir ini tidak beraturan. Walaupun nanti ada wajannya, tetapi rumusnya tidak beraturan. Kemudian yang terakhir, ketiga, di antara cara mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah dengan banyak membaca kamus atau dengan banyak membaca kitab kuning, ya. Tentunya dengan paham maknanya. Insya Allah dengan cara seperti itu, rajin membaca, akan kita ketahui dengan polanya insya Allah jamak taksir. Baik, alhamdulillah selesai materi kita di hari ini, di hari Selasa. Kita sampai di jamak taksir. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya. Ini semacam bagan atau diagram, ya, untuk mempermudah kita menganalisa sebuah isim atau kata benda atau nama dalam bahasa Arab secara bagiannya atau lebih spesifik atau lebih detail dari jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir, ya, dengan cara per kolom. Baik, tapi kita cukupkan materi kita sampai di halaman 46 terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari adik-adik atau masukan usulan, kritikan yang membangun, silahkan ditulis di kolom komentar. Atau kalau
malu atau tidak berani, silahkan nanti japri di nomor WA Ustadz. Baik, saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.